Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Minggu ini kita masuki minggu ke-16 dari Perenungan Katekismus. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat firman-Nya. Siapakah penebus itu? Satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal dan tidak berdosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menanggung hukuman atas dosa itu sendiri. Kita baca dari Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Makna dari kata penebus memiliki arti yang sangat dalam iman Kristen. Penebus adalah pribadi yang membayar harga untuk membebaskan orang lain dari hukuman yang tidak bisa ia lepaskan sendiri. Penebusan berarti ada harga yang dibayar, ada posisi yang digantikan, ada hukuman yang dihapuskan. Saya akan mencoba menjelaskan dengan memberikan sebuah ilustrasi. Bayangkan sebuah ruangan kecil dan gelap. Ada seorang pria yang duduk di pojokan, terpenjara karena hutang yang sangat besar yang dia menyadari tidak dapat dia lunasi. Ia tidak punya apa-apa dan ia tahu bahwa dia akan tinggal di dalam ruangan itu selama-lamanya. Sampai datang seorang dari luar ruangan tersebut membayar semua hutang dari orang ini. Tanpa pamrih, tanpa syarat. Pintu dari ruangan itu pun terbuka dan orang tersebut menjadi bebas. Itulah gambaran kita. Kita mungkin tidak dipenjara secara fisik. Tetapi secara rohani kita terkurung. Kita semua telah berdosa. Dan dosa adalah utang besar yang tidak bisa kita lunasin. Apapun yang kita lakukan, kita tidak dapat melunasin hutang tersebut. Dan kebaikan kita pun tidak cukup. Itu sebabnya kita membutuhkan seseorang yang dari luar, yang kudus, yang tidak terikat dengan dosa, yang sanggup membayar lunas dan menggantikan kita. Dan orang tersebut adalah Yesus. Dia bukan hanya guru atau tokoh sejarah, tapi dia adalah penebus. Yesus datang bukan untuk memberi tips hidup yang lebih baik, ataupun tips bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang tidak berdaya. Di salib, dia menanggung dosa kita, bukan sebagian, tapi seluruhnya. Dan dia membayar dengan darahnya sendiri. Kita yang bersalah, tapi dia yang dihukum. Kita yang seharusnya mati, tetapi dia yang menggantikan. Di salib, Yesus menjadi kutuk agar kita diberkati. Di salib, Yesus dihukum agar kita dibebaskan. Di salib, Yesus mati agar kita menjadi hidup. Tetapi penebusan tidak berhenti hanya di salib. Yesus bangkit. Dan itu membuktikan bahwa pengorbanan Yesus diterima oleh Allah. Maut telah dikalahkan. Penebus kita hidup. Penebusan Kristus membebaskan kita dari hukuman dosa. Tapi bukan hanya itu tujuan akhirnya. Tujuan dari penebusan adalah agar kita dapat kembali menjadi miliknya dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Titus 2 ayat 14 berkata, Kristus menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dan menjadikan kita umat kepunyanya sendiri. Artinya, kita ditebus bukan untuk hidup sesuka hati kita sendiri, tapi kita hidup untuk bersama dengan Dia, mengenal Dia, dan mencerminkan Dia dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa terlalu jauh, atau kita merasa terlalu berdosa.
Tetapi penebus kita tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna. Penebus kita datang karena dia tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah dan bukan upah. Dan karena itu, tidak ada dari kita yang bisa menyombongkan diri. Efesus 2:8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Saya undang ke semua, kita bisa bangkit berdiri. Kita bisa masuk dalam doa pertobatan kita. Apakah kita sungguh hidup sebagai orang yang sudah ditebus? Apakah masih ada dosa yang kita sembunyikan? Dan apakah hidup kita dekat dengan Sang Penebus? Atau justru kita menjauh walaupun pintu penjara itu sudah terbuka? Sekarang adalah waktunya untuk kita kembali. Bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kasih itu nyata. Kasih yang sudah menebus kita semua. Silakan berdoa. Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak ternilai. Engkau telah membayar lunas dosa-dosa kami, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darah-Mu sendiri. Ampuni kami kalau kami sering lupa, dan kami hidup seolah keselamatan adalah usaha kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat hidup sebagai umat kepunyaan-Mu, dan dapat hidup seturut rencana-Mu dalam hidup kami. Bentuk kami setiap hari dan tuntun langkah kami, agar hidup kami dapat memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.